Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Selamat pagi, bertemu kembali dalam Renungan Keluarga Kristen pada hari ini. Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita menjalani hari ini, karena anugerah Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, menikmati hari yang baru bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur karena anugerah-Mu, kami boleh istirahat, kami boleh bangun, dan kami boleh memikirkan untuk menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Sebelum kami menjalani hari ini, kami sungguh-sungguh membutuhkan Engkau berbicara kepada kami, agar hidup kami terarah sesuai dengan maunya Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, pakai hamba-Mu yang terbatas ini untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada kami semua. Berkatilah pemberitaan firman pada pagi hari ini, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selama beberapa waktu kita sudah belajar tentang Ayub. Bagaimana Ayub adalah pribadi yang saleh, jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Pribadi yang luar biasa, menikmati situasi yang tidak mudah. Diizinkan Tuhan masuk dalam situasi yang sulit, di mana hartanya dalam waktu yang sangat singkat hilang. Anak-anaknya 10 hilang. Namun, dia bisa berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dia mencari Tuhan. Dia datang kepada Tuhan untuk meminta kekuatan dan menyadari bahwa ini adalah pemberian Tuhan. Dan yang kedua, dia juga tabah, sabar, membimbing istrinya, menyadarkan istrinya bahwa kita tidak selalu menerima yang baik dari Tuhan. Kadang-kala kita juga bisa menerima yang tidak baik, yang tidak enak. Kalimat sederhananya, masa yang enak mau kau terima, yang tidak enak tidak mau kau terima. Begitu dia mengajar istrinya dan begitu sabar dia mengajar istrinya. Itu yang dilakukan Ayub. Ayub terus berproses dalam pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan. Teman-temannya menuduhnya banyak hal. Teman-temannya menyalahkan banyak hal, mengatakan banyak hal bagi dirinya. Padahal jelas di pasal pertama dijelaskan bagaimana Ayub seorang yang saleh, jujur, takut Tuhan dan menjauhi kejahatan. Tapi banyak penghakiman yang diterima oleh Ayub, oleh sahabat-sahabatnya. Dalam pasal 23 ayat 10 Ayub berkata, jika Tuhan menguji aku akan timbul seperti emas. Itu hal yang luar biasa. Cara pandang Ayub luar biasa. Memang di bagian-bagian tertentu Ayub sempat bertanya kepada Tuhan dan berdebat kepada Tuhan. Dan saya memikirkan itu hal yang biasa, hal yang normal dialami oleh seorang yang terkategori secara perilaku baik. Dalam bagian ini kita bisa melihat bahwa ternyata kebaikanmu, perilakumu, sikapmu yang sempurna dalam karakter tidak menjamin engkau aman-aman saja. Bisa saja kita masuk dalam situasi yang sulit juga. Karena Tuhan ingin membentuk kita menjadi emas yang murni. Emas yang murni bisa menjadi emas kalau dia dibakar dengan tingkat panas yang sangat tinggi. Menjadi emas yang sangat murni, yang membuatnya menjadi sungguh-sungguh logam mulia. Itulah yang terjadi pada Ayub. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Ayub berproses dengan Tuhan. Terus berproses, terjadi dialog dia dengan Tuhan. Terjadi percakapan antara Ayub dengan Tuhan. Terjadi pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh Tuhan dengan sangat baik. Dan pada akhirnya, dalam pasal 42, Ayub bisa berkata, dulu dari kata orang aku mendengar tentang Tuhan, tapi sekarang aku mengalaminya sendiri. Di sini dijelaskan bagaimana Ayub sungguh-sungguh menikmati prosesnya Tuhan. Dia mengalami prosesnya Tuhan. Dan dia terbentuk menjadi pribadi yang kuat akhirnya. Pribadi yang menang atas ujian hidupnya. Pribadi yang menang atas pencobaan yang Tuhan izinkan. Ayub bisa berkata, dulu dari orang, biasa kita juga begitu kan? Kita hanya mendengar dari orang. Tuhan baik, Tuhan luar biasa, tapi kita belum mengalaminya. Tetapi Ayub, dia tidak hanya mendengar dari kata orang, dia sudah mengalami sendiri. Penting untuk kita bisa berkemenangan, kita harus mengalami proses bersama dengan Tuhan. Menikmati pembentukan Tuhan. Apapun yang terjadi di bumi ini yang Tuhan izinkan, itu semua baik. Mendatangkan kebaikan bagi kita. Untuk membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Tidak ada kesalahan Tuhan dalam membentuk kita, dalam mengajar kita. Kadang-kala kita sulit memahaminya. Tetapi mari belajar seperti Ayub, yang kalau dia tidak mengerti, dia pun bertanya kepada Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Ayub melakukan hal itu. Mari kita belajar seperti Ayub. Dia tahu kalimat di pasal 42 ayat yang kedua dan yang kelima itu jelas kalimatnya.
Aku tahu tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub tahu rencana Tuhan itu baik baginya dan tidak akan ada yang gagal. Itu keyakinan Ayub. Karena prosesnya yang dilewati. Luar biasa proses Ayub itu. Bapak Ibu kalau tahu sakitnya ya. Bagaimana Ayub, anaknya 10 meninggal. Bagaimana hartanya hilang. Bagaimana dia mengalami borok dari atas kepala sampai ujung kaki. Bahkan di saat dia mau saking gatalnya, ya, dia menggaruknya dengan beling, pecahan beling. Saya tidak bisa membayangkannya. Sulit sekali. Dengan situasi karakter Ayub yang luar biasa itu, tapi dia mengalami situasi ini, saya sulit memahaminya. Tetapi dalam ketidakmampuan Ayub memahami, bahkan juga saya memahami, Ayub menemukan jawabannya. Di dalam pasal 42 tadi yang saya bacakan, bahwa dia tahu tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Ayat yang kelima, dulu aku tahu dari orang tentang kebaikan Tuhan, tentang Tuhan. Sekarang aku mengalami sendiri. Mari kita tidak hanya tahu tentang Tuhan dari orang lain, tapi mari kita mengalami Tuhan. Hidup dalam apa yang Tuhan kerjakan bagi hidup kita. Menikmati Tuhan dalam hidup kita. Apapun yang dilakukan Tuhan itu kita percaya dan bangun keyakinan bahwa itu baik adanya. Alamilah Tuhan dalam hidupmu. Alamilah Tuhan dalam hidupmu. Nikmati proses demi proses dalam hidupmu. Jangan pernah terbersit menyalahkan Tuhan. Dalam kitab Ayub ini saya tidak pernah menemukan Ayub menyalahkan Tuhan. Ya. Mungkin implisit atau tersirat dia sepertinya menyalahkan waktu lahirnya, tetapi tidak ada kalimat dia menyalahkan Tuhan. Saya tidak menemukannya, maksud saya. Seperti itu. Ayub begitu mencoba berkomunikasi dengan Tuhan dalam pemahaman yang terbatas, dan dalam titik tertentu dia sampai pada kesimpulan bahwa dulu aku dengar dari orang tentang Tuhan, tapi sekarang aku mengalami sendiri bagaimana Tuhan memprosesku, Tuhan membentukku menjadi emas yang murni. Kalimat 23 ayat 10 pasal di Ayub itu jelas menjelaskan bagaimana Ayub meyakini bahwa jika dia menguji aku akan timbul seperti emas. Oh, luar biasa. Jika Tuhan menguji saya, Ferdi, Dewa, saya akan timbul seperti emas. Luar biasa ungkapan itu kalau benar-benar mampu kita pahami dengan benar. Mampu kita nikmati dengan benar. Tidak mudah memahami itu, Bapak Ibu. Tidak mudah. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh bergantung dengan Tuhan, berharap dengan Tuhan, kita akan menikmati pembentukan Tuhan, kita akan menikmati pengalaman demi pengalaman dengan Tuhan, kita bisa berkata demikian. Dan itu bukan kata-kata kosong, kata-kata yang benar-benar timbul dari pengalaman bersama dengan Tuhan. Mari kita memiliki hidup berpengalaman dengan Tuhan. Hidup dalam pengalaman yang benar dengan Tuhan. Hidup dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Berdoa, baca firman, intim dengan Tuhan, menikmati proses-proses Tuhan dalam hidup kita. Bertanya jika tidak mengerti, dan menunggu jawaban jika Tuhan belum menjawab dengan sabar. Melakukan setiap perintah-perintahnya, menjauhi setiap larangan-larangannya. Itu yang harus kita lakukan dengan Tuhan. Kalau kita benar-benar menikmati pembentukan Tuhan, maka kita bisa berkata, dulu aku dengar dari orang tentang kebaikan Tuhan, sekarang aku akan mengalami sendiri. Karena memang Tuhan itu baik. Kita harus bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita harus bisa melihatnya, harus peka dengan kebaikan demi kebaikan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saya bisa bernafas sampai hari ini karena Tuhan. Kita bisa kuat sampai hari ini karena Tuhan. Kita bisa bekerja sampai hari ini karena Tuhan. Kita bisa makan sampai hari ini hanya karena Tuhan. Kita bisa melakukan banyak hal hanya karena Tuhan yang menolong kita semua. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi hanya karena Tuhan. Kita bisa punya segala sesuatu hanya karena Tuhan. Hanya karena Tuhan. Dia yang memberi, dan Dia pun berhak mengambilnya. Semua hanya karena Tuhan. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Apapun yang kita bisa nikmati hari ini, semua hanya karena anugerah Tuhan. Pahami itu. Bukan karena dirimu hebat, bukan karena diriku kuat, bukan karena kita pintar, tapi karena Tuhan yang memberikan itu. Nikmati pengalaman bersama dengan Tuhan. Maka engkau akan bisa berkata, tidak hanya dari kata orang aku dengar Tuhan itu baik, tapi aku sekarang hidup di dalamnya. Aku sekarang mengalaminya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur firman Tuhan hari ini kembali mengajar kami untuk sungguh hidup berpengalaman dengan Tuhan, hidup di dalam Tuhan, menikmati pembentukan Tuhan, proses demi proses Tuhan bagi kami,
Sehingga kami sungguh melihat dan peka bahwa Tuhan itu baik dalam hidup kami. Tidak pernah tidak baik dalam hidup kami. Tuhan merencanakan yang baik, damai sejahtera bagi hidup kami. Ajari kami memahami itu Tuhan, agar kami tidak terjebak dengan kesalahpahaman tentang Tuhan. Agar kami semakin yakin bahwa Tuhan itu benar-benar ada dan bersama kami, tidak pernah meninggalkan kami, dan selalu baik. Ajari kami Tuhan. Berkati kami hari ini Tuhan dalam beraktivitas, sertailah kami terus Tuhan. Jangan tinggalkan kami. Kami tidak sanggup berjalan sendiri. Kami mohon berkat Tuhan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, lanjutkanlah aktivitasmu. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya anugerah sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih tak terbatas dari Tuhan Yesus, penyertaan pelindungan Allah Roh Kudus, ada bersama dengan kamu sekalian, mulai dari sekarang, seterusnya sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.